Halo, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar tentang kromosom manusia. Nah, setiap makhluk hidup itu mempunyai informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, informasi genetik itu terkandung di dalam sel, yaitu pada organel yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Nah, ini adalah gambar dari inti sel, dan di dalam inti sel itu ada yang namanya anak inti, yaitu nukleolus. Nah, kromosom yang dalam keadaan istirahat atau interfase itu berwujud butir-butir kromatin yang mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Nah, pada bakteri dan ganggang biru yang merupakan organisme prokaryotik, kromosom berada di daerah nukleolus. Sedangkan pada organisme eukaryotik, kromosom ada di dalam inti sel serta berbentuk benang linear atau lurus. Nah, kromosom memiliki kesamaan, yaitu di dalamnya dijumpai adanya gen. Gen ini akan menempati lokus-lokus yang ada. Gen sebenarnya itu adalah sepenggal DNA yang berfungsi untuk mengendalikan sintesis protein serta menentukan ciri suatu organisme. Nah, di samping DNA, kromosom juga mengandung protein dan RNA. Nah, kromosom ini mula-mula dikemukakan oleh Weyler itu pada tahun 1888. Nah, kata kromosom ini berasal dari bahasa Latin, yaitu chroma yang artinya warna dan soma artinya badan. Nah, sebenarnya kromosom ini merupakan rangka dari bagian inti sel. Nah, dalam keadaan interfase, kromosom ini berwujud kromatin yang berasal dari kata chroma dan tin yang artinya adalah benang. Nah, pada saat memulai aktivitas pembelahan, kromatin akan memendek dan menebal, disebutlah namanya kromosom. Nah, tahap selanjutnya ketika kromosom mengganda disebutlah dengan kromatid. Nah, ini adalah gambar dari kromosom. Nah, ini adalah kromatid. Ini adalah sentromer, ini adalah lengan pendek, dan ini adalah lengan panjang. Nah, untuk keterangannya, kromatid itu adalah salah satu dari dua bagian identik kromosom. Nah, sentromer itu adalah tempat persambungan kedua kromatid dan tempat melekatnya mikrotubulus. Nah, yang lengan pendek dan lengan panjang itu adalah dari keterangan gambar yang sebelumnya. Nah, ada dua macam kromatin. Nah, yang pertama itu adalah heterokromatin, yaitu bagian yang kelam atau pekat itu untuk mengikat warna. Dan yang kedua ada eukromatin, itu adalah bagian yang terang dan tersebar. Ini sulit untuk dilihat. Nah, fungsi kromosom adalah untuk pemindahan sifat genetik. Nah, untuk morfologi kromosom, ukuran kromosom itu bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Nah, panjangnya berkisar antara 0,2 sampai 0,5 mikro. Diameternya antara 0,2 sampai 2 mikro. Nah, manusia itu panjangnya berkisar 5 sampai 6 mikrometer. Nah, ukuran kromosom tumbuhan itu lebih besar daripada hewan. Nah, jumlahnya juga bervariasi tergantung dari spesiesnya. Untuk manusia, jumlah kromosomnya itu adalah 46 kromosom, di mana 44 kromosom somatik atau 22 pasang dan sepasang atau dua itu kromosom seks. Nah, strukturnya itu lebih mudah diamati pada tahap metafase, di mana terdiri dari chromonemata, itu pita berbentuk spiral yang terdapat dalam kromosom, dan ada chromomer, itu adalah penebalan pada chromonema. Nah, sentromer itu adalah lekukannya ke arah dalam dari kromosom. Lekukan sekunder itu tempat terbentuknya nukleolus. Telomer itu adalah bagian dari ujung kromosom, dan satelit adalah bangunan tambahan pada ujung kromosom. Nah, bentuknya berdasarkan sentromernya itu ada 4 kromosom, yaitu yang pertama ada metasentris, submetasentris, aposentris, dan telosentris. Nah, untuk metasentrik itu adalah sentromernya itu terletak di bagian tengah, bentuknya menyerupai huruf P. Nah, submetasentris itu yaitu letak sentromernya mengarah ke salah satu ujung kromosom.
bentuknya seperti huruf J. Nah, akrosentrik itu letak sentromer dekat ujung kromosom sehingga membagi kromosom menjadi dua lengan, yaitu satu pendek dan satu lagi panjang. Nah, telosentrik itu letak sentromernya di ujung kromosom sehingga kromosom hanya mempunyai satu lengan. Jadi ingat ya, kromosom itu terbagi berdasarkan sentromernya, ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Nah, ini adalah gambar kromosom pada manusia. Nah, pengelompokan kromosom manusia. Nah, kelompok A itu ada kromosom 1 sampai 3. Itu kromosom tersebar dengan sentromer bentuk metasentrik. Ingat ya, metasentrik tadi sentromernya di mana? Di tengah-tengah. Nah, yang kelompok B kromosom 4 sampai 5, dua kromosom tersebar dengan sentromer submetasentrik. Nah, yang kelompok C itu adalah kromosom 6 sampai 12, itu ada plus kromosom X, itu kromosom besar dengan sentromer meta dan submetasentrik. Jadi dia ada gabungan dari metasentrik dan submetasentrik. Nah, kelompok D itu adalah kromosom 13 sampai 15, kromosom akrosentrik besar. Nah, kelompok E itu adalah kromosom 16 sampai 18, kromosom sedang dengan sentromer metasentrik dan submetasentrik. Nah, kelompok F itu adalah kromosom 19 sampai 20, kromosom metasentrik kecil. Nah, kelompok G kromosom 21 sampai 22 plus kromosom Y. Ingat ya, kromosom Y ini adalah untuk laki-laki. Nah, kromosom akrosentrik terkecil. Nah, tipe kromosom itu ada autosom. Ada dua ya, ada autosom. Itu autosom itu adalah kromosom yang tidak ada hubungannya dengan penentuan kelamin. Nah, yang kedua itu adalah pada manusia jumlahnya ada 44 buah atau 22 pasang. Nah, yang kedua itu adalah kromosom seks. Kromosom seks ini adalah untuk menentukan jenis kelamin, yaitu ada kromosom X itu untuk menentukan jenis kelamin wanita, dan dia itu untuk menentukan jenis kelamin laki-laki. Nah, pada manusia inti sel tubuhnya itu atau autosomnya itu mengandung 46 buah kromosom. Bukan autosom ya, seluruhnya untuk tubuh itu mengandung 46 buah kromosom, di mana 46 buah kromosom itu adalah 44 atau 22 pasang autosom dan satu pasang kromosom X. Nah, formula kromosom untuk perempuan itu adalah 22 AA, maksudnya 22 pasang autosom plus XX ini adalah untuk kromosom dari wanita, atau ditulis 46A plus XX atau 46,XX. Nah, untuk laki-laki itu adalah 44 atau 22 pasang autosom plus satu kromosom X dan satu kromosom Y. Nah, untuk formulanya atau rumusnya itu untuk laki-laki adalah 22AA plus XY atau ditulis 46A plus XY atau 46XY. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Semoga kalian dapat mengerti, dan jika ada yang tidak kalian mengerti silakan bertanya kepada Ibu melalui PC atau WA. Sampai jumpa, salam sehat.